Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan atau kalimat terima kasih atau syukur merupakan ungkapan atau tanda kita bersyukur atas kebaikan yang orang lain berikan kepada kita. Tanda atau kalimat terima kasih merupakan pelajaran etika sopan santun yang kita terima dari kedua orang tua, bapak ibu guru, atau orang lain yang ada di sekitar kita yang mau mengajari kita untuk senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Injil yang kita dengarkan pada hari ini merupakan suatu pelajaran yang berharga yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita umat manusia. Yesus mengajari kita dengan kisah atau peristiwa kesembuhan yang dialami oleh 10 orang kusta. Yang menarik adalah bagaimana reaksi atau respon ke 10 orang kusta ini ketika menerima atau memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat sejenak bagaimana penderitaan yang dialami oleh 10 orang kusta pada saat itu. Penyakit kusta merupakan sebuah penyakit kutukan pada zaman Yesus. Orang kusta pada zaman itu dianggap sudah mati meskipun mereka masih hidup. Karena apa? Karena penyakit kusta dilihat sebagai hukuman dari Tuhan. Dan orang-orang yang menerima atau mengalami penyakit kusta ini akan disingkirkan dari kehidupan normal masyarakat. Orang kusta ini sungguh merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Mereka sehari-hari hanya menghitung hari-hari kehidupan mereka. Mereka tidak bisa bersosialisasi atau hidup berdampingan dengan masyarakat di sekitarnya. Orang kusta ini juga dipandang sebagai orang yang najis. Karena apa? Mereka tidak bisa menjalankan ibadat atau doa bersama-sama masyarakat di sekitarnya. Sehingga mereka dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekelilingnya. Karena penderitaan yang begitu berat yang mereka alami, mereka terdorong atau mereka datang kepada Tuhan Yesus yang mereka yakini mampu menyembuhkan mereka dari sakit kusta ini. Ke-10 orang kusta ini datang kepada Yesus. Mereka katakan, "Guru, kasihanilah kami." Ketika memandang ke-10 orang kusta itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus mendengar penderitaan. Yesus merasakan beban yang mereka alami. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka, "Pergilah kepada imam-imam." Ke-10 orang kusta ini datang berjalan untuk menemui imam-imam. Dan ketika dalam perjalanan menemui imam-imam, mereka ternyata mengalami kesembuhan di tengah perjalanan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, satu orang kusta kembali kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, dia berlutut di kaki Yesus. Dia mengatakan dan mengungkapkan syukur terima kasihnya kepada Tuhan yang telah menyembuhkannya. Dia yakin bahwa kesembuhan yang dialami itu pertama-tama datang dan berasal dari Tuhan Yesus. Ketika melihat dan menyaksikan satu orang yang datang kepadanya, Yesus bertanya, "Kemanakah yang ke-9 orang kusta ini? Bukankah mereka juga telah menerima kesembuhan?" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini atau dalam situasi hidup kita pada zaman ini, kita mau belajar dari satu orang kusta yang datang kepada Yesus untuk bersyukur dan berterima kasih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sikap kita
ketika kita mengalami atau merasakan rahmat kehidupan yang Tuhan berikan, rahmat kesehatan, rahmat rezeki, rasa damai, rasa sukacita yang kita alami dalam hidup kita. Apakah kita yakin bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan rahmat kebaikan, berkat, dan segala yang baik kepada kita? Apakah kita datang kepada Tuhan Yesus untuk mengungkapkan rasa syukur kita dan terima kasih kita seperti satu orang kusta tadi? Ataukah kita seperti ke-9 orang kusta tadi? Ketika kita menerima begitu banyak berkat, karunia, kesembuhan dari Tuhan atau kebaikan dari Tuhan, kita lupa datang kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pribadi yang bersyukur adalah pribadi yang selalu diharapkan oleh Tuhan. Karena apa? Pribadi yang bersyukur akan selalu merasa cukup dalam hidupnya. Pribadi yang bersyukur akan merasa bahwa apa saja yang ia terima sungguh-sungguh merupakan berkat karunia yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam hidupnya. Pribadi yang bersyukur akan selalu mengalami sukacita, mengalami kegembiraan, dan dia selalu melihat segala-gala hal yang baik itu datangnya dari Tuhan. Berbeda dengan pribadi yang tidak mampu bersyukur atau tidak pernah mengucapkan syukur baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dia akan selalu merasa kurang. Dia akan merasa selalu tidak pernah cukup dalam hidupnya. Dan pribadi yang tidak bisa bersyukur juga selalu merasa bahwa orang lain itu menjadi saingan atau ancaman dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bacaan Injil pada hari ini, mari kita hari demi hari, kita selalu datang kepada Tuhan. Kita selalu sadar bahwa begitu banyak kebaikan yang kita terima itu adalah berkat kasih karunia kemurahan Tuhan. Dan mari juga lewat bacaan Injil pada hari ini, kita datang kepada Tuhan. Kita memohon kesembuhan dari penyakit-penyakit kusta yang kita alami pada zaman ini, pada saat ini. Apa saja itu? Kebencian, kemudian dendam, iri hati, kemudian curiga yang berlebihan terhadap sesama kita. Itulah salah satu penyakit-penyakit kusta yang ada dalam diri kita yang perlu kita sembuhkan. Dengan cara apa? Kita selalu datang kepada Yesus agar kita memperoleh kesembuhan. Sehingga kita mampu selalu berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada guru, kepada siapa saja yang hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Tuhan memberkati. Amin.